kami selaku berjamaah yang kosong dan kami rindu akan isi dengan kebenaran firman-Mu. Dan sebabnya Tuhan mampukan kami memahami dan mengerti dari kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, hamba manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak ada kelebihan daripada jemaat Tuhan untuk mendengar, percaya urapan kuasa Roh Kudus akan mengurapi hamba secara khusus. Dalam hamba dapat berkata-kata oleh firman-Mu, biarlah kami yang hadir dapat diberkati. Dan jemaat Tuhan yang untuk mendengar, Kau berikan inspirasi buat mereka Tuhan, berikan tenaga istirahat buat mereka, jauhkan dari segala capek, ngantuk dan lelah, supaya kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Roh jahat, Roh dunia yang sedang mengganggu di dalam kami mendengar firman-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus Kau singkir jauhkan semuanya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau alih pemberitaan firman-Mu dari awal, tengah, berakhir. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Mana pada minggu yang sudah lewat kita tidak akan bersama-sama beribadah di tempat ini. Perasaan saya sangat lama, hampir kayaknya sebulan kita tidak beribadah. Tapi itu minggu yang lalu karena ada dua hal yang menghalangi kita, di mana minggu yang sudah lewat, yaitu saudara kita kami dipanggil ke sana, tidak enak kalau kita tidak pergi, sehingga saya memilih Tuhan kita tidak beribadah. Ya puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul dan bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, di mana saat ini seluruh gereja Injil Indonesia yang ada di daerah Kalisayan, khususnya saya tidak tahu daerah-daerah lain, hingga pada hari ini adalah serentak, yaitu gereja mengadakan ibadah ulang tahun gereja Injil Indonesia yang ke-93. Seharusnya pada hari yang sudah tanggal 10 ya, kita mengadakan hari ulang tahun, tidak jadi masalah karena dari ketua daerah mengatakan bahwa diserentakkan pada hari Minggu hari ini ya, karena hari-hari lain itu ya bukan tidak bisa jadi diserentakkan hari ini. Seluruh gereja yang ada di dalam daerah Kalisayan mengadakan ibadah ulang tahun, yaitu gereja Injil Indonesia yang ke-93. Puji Tuhan, itu adalah semuanya itu adalah berkat pertolongan firman Tuhan, yaitu bagi gereja kita yang ada di Indonesia ini. Mungkin ada juga yang ada di luar, yaitu gereja Injil. Berasa mereka juga bersama-sama dengan kita untuk merayakan ulang tahun gereja Injil Indonesia yang ke-93. Nah, seharusnya kalau saya pikirkan, kenapa gereja Injil yang ada di Kalisayan tidak mengadakan ulang tahun? Bahkan kalau bisa gereja kita juga, ya gereja kita Tubaan bisa mengadakan hari ulang tahun gereja Injil Indonesia Jemaat Tubaan. Ya, kapan berdirinya gereja GKI yang ada di Tubaan? Karena seharusnya, karena dari daerah menganjurkan supaya membuat sebuah sejarah, ya sejarah berdirinya gereja GKI setempat, misalnya di Tubaan. Nanti kalau bisa siapa yang bisa mengerjakan itu atau membuat itu sejarah berdirinya gereja GKI yang ada di Tubaan.
Ya, itu diharuskan supaya ada laporan nanti. Nah, kalau sudah ada itu sejarah berdirinya gereja GKI Cubaan, nanti kita bisa melaksanakan yaitu ulang tahun gereja GKI Cubaan. Amin. Nah, itu yang paling bagus ya, supaya ada suatu semangat di dalam kehidupan kita, bukan hanya seluruh gereja yang ada di Indonesia ini mengadakan ulang tahun, dan gereja kita juga mengadakan ulang tahun nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat yaitu di mana dari pusat memberi sebuah judul atau tema yaitu serentak, yaitu bagi gereja GKI yang ada di seluruh provinsi ini mengadakan hari ulang tahun yaitu dengan sebuah tema yaitu beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, Mazmur 40 ayat 6. Ya, beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, dan dengan subtema, dengan semangat yaitu HUT GKI ke-93 kita bangkitkan dan kita kobarkan iman dalam Kristus guna meraih kemenangan dari berbagai tantangan dan pandemi COVID-19, yaitu melalui kasih Allah dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di mana dikatakan itu tema itu mengatakan beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan semangatnya kita selaku jemaat Tuhan atau selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengapa diharuskan kalau kita melihat yaitu di dalam bagian tema itu beritakanlah, berarti sebuah keharusan yang harus kita lakukan, ya, sebuah keharusan yang harus kita lakukan itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ini sebuah anjuran kepada kita, bukan hanya semua orang-orang seorang pemimpin atau gembala atau pendeta yang bisa yaitu memberitakan itu perbuatan Allah, yaitu yang ajaib bagi setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan, tetapi bagi kita selaku anak-anak Tuhan, bagi kita selaku jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita diharuskan memberitakan yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, bagaimana caranya kita untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib? Dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita harus memberitakannya kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang yang ada di sekitar kita? Marilah kita melihat ada dua hal yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita untuk memberitakan yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana yaitu kita melakukan dan bagaimana caranya untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang orang yang tidak percaya, bahkan orang yang tidak mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus bersaksi. Ya, itu sebuah hal yang harus kita lakukan, sebuah keharusan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita selaku jemaat Tuhan atau selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita memberitakan yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus melakukan, dan satu hal yang harus kita lakukan, kita harus bersaksi. Bagaimana kita bersaksi menyampaikan keajaiban Allah bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, di mana dikatakan firman Tuhan berkata, hendaklah terang bercahaya di depan orang, supaya mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Berarti itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita menyampaikan sesuatu melalui kata-kata kita, tetapi di dalam Injil Matius ini berkata, marilah, dikatakan
menyatakan kebaikan Tuhan, melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan saudara kita. Dengan hal itu mereka akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, gerak-gerik kita, orang sudah melihat. Berarti kalau kita sudah melakukan perbuatan yang baik, berarti kita sudah menyampaikan, bersaksi tentang keajaiban Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, apakah kita sudah mau melakukan hal itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita selaku jemaat Tuhan mau memberitakan kabar tentang kebaikan Allah, keajaiban Allah bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Sekalipun kita tidak mengungkapkan dengan kata-kata kita, di dalam firman Tuhan di dalam Matius itu mengatakan, hendaklah terang bercahaya di depan orang, berarti menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yaitu tentang perbuatan Allah yang melekat di dalam hidupmu atau di depan orang, dan dengan demikian imanmu akan bertumbuh terus. Ya, iman kita akan bertumbuh terus di dalam kehidupan kita, melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, bukan hanya kita menyampaikan dengan kata-kata kita, melalui perbuatan kita, kita sudah memberitakan itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah yang kedua, bagaimana caranya kita untuk memberitakan itu perbuatan Tuhan yang ajaib? Kita harus taat kepada Tuhan. Ya, taat itu yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, di mana dikatakan di sana kita harus taat kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapamu yang di surga. Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, kita harus taat melakukan kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Taat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apa itu yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita taati daripada firman Allah? Melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan, bukan hanya kita beribadah bersekutu kepada Tuhan saja, di mana dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang taat melakukan kehendak Allah. Ya, mereka yang taat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Jangan kita hanya melihat, oh orang ini setia beribadah, ya, oh dia ini setia beribadah, berdoa, dan kita tidak tahu dalam atau isi hatinya. Tetapi firman Tuhan itu jelas mengatakan, ya, bukan hanya mereka yang berseru Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang taat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Ya, taat melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Kalau kita sudah taat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, berarti kita sudah memberitakan itu perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, setia melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, supaya iman kita semakin hari semakin bertambah terus. Ya, kalau kita sudah melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka iman kita semakin hari semakin bertambah, semakin besar, ya, semakin teguh di dalam kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita selaku jemaat Tuhan, apa kita mau memberitakan yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita? Kalau kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, di mana subtema mengatakan dengan semangat kita bangkitkan dan kita kobarkan iman di dalam Yesus Kristus, membangkitkan, mengobarkan iman percaya kita kepada Kristus, meneguhkan, mengukuhkan iman percaya kita kepada Kristus. Tanpa iman kita tidak bisa melakukan sesuatu.
Firman Tuhan berkata, sekalipun imanmu sebesar biji salju, dan kamu bisa memindahkan bumi. Dan iman itu sangat penting bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di mana dikatakan dalam Ibrani, iman itu adalah sebuah dasar dalam kehidupan kita. Ya, sebuah dasar di dalam kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasih. Dan berbagai tantangan yang kita hadapi saat-saat sekarang ini, yaitu menghadapi COVID-19 melalui kasih Allah dan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Tantangan cobaan memang banyak kita hadapi dalam kehidupan kita, tetapi kita memiliki sebuah komitmen dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan, memberitakan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita, memberi semangat bagi saudara kita seiman, siapapun dia. Kalau kita sudah memberikan semangat kepada mereka, memberikan sebuah dorongan bagi mereka, berarti kita sudah memberitakan kabar baik, yaitu tentang Kristus dalam kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasih, apakah kita yang hadir saat ini mau yaitu memberitakan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau mau memberitakan yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib bagi saudara kita seiman atau saudara kita yang lain? Kalau kita mau melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Ya, senjata apa yang harus kita pakai untuk memberitakan keajaiban Allah? Mari kita melakukan kedua hal ini. Kita harus bersaksi. Ya, kita harus bersaksi. Dan yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Kalau kedua hal itu kita harus lakukan, semuanya kita pasti melakukan sesuatu yang terbaik dalam Tuhan, dan kita sudah melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, menyaksikan kebaikan Allah dan keajaiban Allah bagi setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kita merasa bangga. Oleh karena apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Karena Tuhan memberkati kita selaku gereja yang ada seluruh tumpah bumi, yaitu gereja GKI, sehingga saat ini tidak ada satu halangan apapun, dan gereja kita akan semakin hari semakin bertumbuh, yaitu hingga saat ini mencapai usia yang ke-93. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Percaya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita selama hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah belajar dari firman-Mu. Hamba manusia penuh dengan keterbatasan, dan hamba tidak mampu untuk menjelaskan dan menguraikan firman-Mu begitu jelas. Tapi kami percaya kuasa Kudus akan bekerja terus di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti dari firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus, untuk syukur atas kebenaran firman-Mu. Amin.